Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ibadah kita pagi hari ini akan kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali lagi di dalam anugerah Tuhan, diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah Dia. Saudara, Yesus berkata, marilah kamu, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, setiap kita hari ini datang, saya percaya datang dengan beragam emosi yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi Yesus sendiri yang sudah menjamin kepada kita bahwa Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Saudara, Yesus bukan hanya menjamin memberikan kelegaan, tetapi Dia juga yang menjamin keselamatan setiap kita bagi yang sungguh percaya kepadanya. Mari dengan hati yang bersyukur, dengan sikap hormat, kita mau datang memuji dan menyembah Dia. Kita mau katakan, jaminan mulia ku diberi, karena Yesus menjadi milik kita abadi. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Aku mau taat sepenuhnya, surga surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku selamanya. Mari kita berdoa. Kami memuji akan segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau bukan hanya memberikan kepada kami perlindungan dan penyertaan-Mu, tetapi kami bersyukur Engkau memberikan kami keselamatan, jaminan hidup kekal yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang sungguh percaya kepadamu. Untuk itulah Tuhan pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau datang dengan hati yang sungguh bersyukur, kami datang dengan hati yang rindu untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena kami sungguh merasakan betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah menebus hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami pun merasakan ini semua karena anugerah Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau dan menyembah Engkau di dalam sepanjang ibadah kami pada hari ini. Biarlah nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami muliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang sekali lagi membawa setiap dosa dan pergumulan kita kepadanya. Karena itu pada kesempatan ini, mari kita mau datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh membawa setiap dosa kita,
Sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi kita untuk boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara, biarlah pujian ini boleh menjadi satu kerinduan kita di hadapan Tuhan. Menjadi doa kita kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, untuk bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, pagi hari ini mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau jujur akui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat 4 berkata, Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Saudara, pagi hari ini tidak ada satu hal apapun yang Tuhan tidak mendengarkan. Ketika kita mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap pergumulan dan bahkan mungkin setiap dosa kita. Tetapi pagi hari ini Tuhan rindu kita mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan-Nya. Dia mau kita jujur terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya, katakan bersama-sama. Sujud di altarnya.
Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang paling dalam. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Dan kami tahu Tuhan tidak ada satu dosa apapun yang tidak Engkau tahu. Dan pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Karena kami menyadari ya Tuhan betapa kami sungguh lemah, kami sungguh terbatas. Dan kami sering kali jatuh di dalam dosa-dosa kami. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau tolong kami. Engkau pulihkan kami. Engkau sucikan dan kuduskan kami. Baik itu dosa yang kami lakukan di dalam perkataan kami, mulut kami, pikiran kami, hati kami, maupun tindakan kami. Kami sungguh memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu bagi setiap kami. Bahkan seringkali kami menyadari bahwa kami tidak berdosa ya Tuhan. Seringkali kami merasa hidup kami baik-baik saja. Seringkali kami merasa hidup kami lebih baik daripada orang lain. Tetapi sungguh-sungguhnya ya Tuhan, hidup kami tidak memuliakan Tuhan dan menjadi batu sandungan. Karena itu sebelum kami lebih jauh lagi menghadap hadirat Tuhan, sebelum kami menikmati firman-Mu dan kami mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini, kembali lagi kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami. Karena kami percaya Engkau mendengarkan kami ya Tuhan. Dan anugerah pengampunan-Mu tersedia bagi setiap kami yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, dengarkanlah satu ayat jaminan pengampunan dosa bagi kita sekalian yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara, inilah jaminan pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepada setiap kita yang mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari bersama dengan segenap umat percaya yang ada di segala tempat dan abad. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Satu pujian yang akan dinyanyikan oleh paduan suara GKI Greenfield akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan penguraian firman Tuhan. Amen.
Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur ada puji-pujian yang sungguh begitu indah, begitu meneguhkan kami. Di tengah-tengah seluruh perjalanan hidup yang kerap kali kami galau, kerap kali kami khawatir, kerap kali kami cemas. Bahkan hari esok seakan-akan menjadi hari yang sangat penuh dengan ketidakpastian. Tapi kami terus-menerus diingatkan bahwa Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Engkaulah batu karang yang teguh, yang menyebabkan kami dapat berkata, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. Sungguh Tuhan terus topang kami. Sungguh Tuhan terus kuatkan kami. Sehingga kedamaian, kenyamanan yang sejati itu tidak pernah terambil sedetik pun dari hidup kami. Karena itu kami sungguh berdoa, terus arahkan mata kami hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan benteng pertolongan kami. Engkaulah kota benteng yang teguh itu. Kami sungguh memohon kepada Engkau. Dan saat ini ketika kami kembali akan merenungi firman-Mu, Tuhan, tolong bersabda kepada kami, berkata-kata kepada kami secara langsung, pribadi lepas pribadi. Dan kami boleh mengalami, mendapati anugerah-Mu itu. Berkatilah setiap kami, berkatilah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita bersyukur hari ini kita kembali boleh dapat beribadah, bersekutu bersama, dan thank you untuk teman-teman daripada GK Greenfield yang boleh melayani secara virtual pada kesempatan ibadah hari ini. Dan saudara, seperti doa saya tadi itu menjadi pujian yang begitu indah sekali di tengah-tengah hidup yang penuh ketidakpastian. Biarlah kita boleh mendengar suara yang berkata, it is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Karena kau dan saya memiliki Tuhan yang adalah fondasi daripada hidup kita. Saudara, kita akan merenungi firman Tuhan dari Injil Yohanes. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Itu adalah prolog daripada Injil Yohanes. Saudara, dan kita sudah menyelesaikan beberapa waktu yang lalu. Saudara, minggu ini dan minggu-minggu akan datang, 2 minggu akan datang, setiap kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara, saya akan mengajak kita melihat, khususnya kita akan melihat beberapa pasal daripada Injil Yohanes yang berkaitan dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ini adalah mujizat yang pertama yang akan kita bahas, yang dicatat dalam Injil Yohanes. Mujizat pertama daripada Yesus, dan minggu-minggu akan datang kita akan membahas mujizat-mujizat selanjutnya. Dan saudara perlu diingat bahwa ketika kita membaca Injil Yohanes, kita mendapati Yohanes itu bermain dengan angka. Jadi ada dicatat ada 7 mujizat daripada Yesus. Ada juga dicatat 7 kalimat daripada Yesus ketika Yesus berkata I am. Aku adalah. Saudara, dan angka 7 kita mendapati di dalam catatan daripada perjanjian baru bahwa angka 7 adalah sebuah angka yang menggambarkan sebuah kesempurnaan, sebuah kegenapan yang total. Ketika Allah menciptakan hari ke-6, Allah menyelesaikan dengan hari yang ke-7 di mana dia beristirahat. Itu adalah sebuah kesempurnaan. Dan ada 7 mujizat dalam Injil Yohanes, ada 7 kata I am, aku adalah.
yang adalah juga tercatat dalam Injil Yohanes. Dan saudara, kata I am, kata aku adalah sebuah kata yang penting. Karena dalam perjanjian lama ketika bicara mengenai Musa akan diutus ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Musa bertanya, kalau mereka bertanya kepada saya, siapa yang mengutus aku? Maka Allah berkata, aku adalah aku. I am that I am. Ketika bicara aku adalah Allah yang adalah sumber eksistensi itu. Allah yang adalah ada tanpa. Dan kalimat aku adalah itu yang kemudian Yesus kemudian juga nyatakan ketika dia datang tengah-tengah dunia ini. Dan Yohanes mencatat ada 7 kata aku adalah tersebut. Saudara, dalam waktu-waktu akan datang kita akan membahas mulai daripada 7 mujizat, kemudian 7 kata I am tersebut. Dan kita akan melihat keagungan, keindahan daripada Kristus yang luar biasa. Dan disitulah kita juga dipanggil untuk menjadi seperti dengan Kristus. Yohanes pasal yang kedua, ayat menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, kalau saudara memiliki atau saudara pernah pergi melakukan Holy Land ke Israel, saudara, maka selalu dalam visit kepada Holy Land tersebut, saudara, satu tempat yang kerap kali tidak bisa tidak dikunjungi adalah tempat pernikahan di Kana. Saudara, dan saya punya salah satu memori yang indah ketika dalam visit ke Holy Land tersebut. Khususnya ketika kami mengunjungi ada satu gereja yang dianggap atau dipercaya sebagai gereja tempat kemudian satu tempat di Kana tersebut. Dan ini menjadi satu tempat yang berkaitan dengan pernikahan di Kana tersebut. Nah, saudara, ketika tempat pernikahan di Kana tersebut dan saudara ada satu gereja di situ, saudara, maka di tempat itu biasanya kemudian dilakukan semacam sebuah kebaktian kecil untuk melakukan sebuah doa dan juga katakanlah dalam tanda petik seperti sebuah pemberkatan begitu bagi pasangan-pasangan atau keluarga-keluarga yang ada. Nah, saudara, pada waktu kesempatan ini satu memori yang menarik adalah begini. Ketika kami udah bersiap untuk kemudian mau melakukan sebuah kebaktian singkat dan berkaitan juga kami akan mendoakan para suami istri yang hadir, saya cukup surprise karena pada momen tersebut ada satu pasangan yang mereka itu menyiapkan sebuah kostum yang bukan hanya sangat formal, tapi sang suami pakai jas dan istri itu pakai dress yang seperti kayak mau merit lagi begitu. Ya nggak sampai heboh banget sih, tapi cukup heboh lah. Karena yang lain tentu saja mungkin dengan kostum yang ala kadarnya. Tetapi kali itu ada satu pasangan yang menggunakan kostum yang begitu spesial.
Saudara, jujur saya agak tergelitik, saya agak tersenyum, tapi saya kemudian memikirkan, iya benar juga sih sebenarnya. Sebenarnya bukankah ini kita punya kesempatan di Israel, di Holy Land, dan ketika kita sampai ke tempat yang kemudian dipercaya sebagai sebuah tempat di mana kemudian pesta tersebut dilakukan dan ada satu gereja, satu kapel yang ada di situ dan kita bisa mengadakan ibadah bersama, dan persiapan seperti itu menjadi sebuah persiapan yang satu sisi agak aneh, tapi di sisi lain ada keabsahannya, ada kebenarannya. Bukan sesuatu yang totally wrong begitu loh. Karena mereka mengharapkan di dalam kebaktian itu dan ketika didoakan, biarlah berkat dan anugerah yang ajaib daripada pernikahan di Kana itu juga terjadi atas mereka. Saudara, dan menarik, di dalam Holy Land tersebut tempat pernikahan di Kana adalah tempat yang selalu divisit. Dan bukan hanya itu, biasanya selesai ada kebaktian tersebut, kemudian ada sertifikat daripada pernikahan di Kana. Jadi ada satu sertifikat di mana seakan-akan wah kita juga dapat blessing ya, dapat ya kalau di gereja biasanya ada sertifikat pernikahan begitu, maka ini seperti ada sertifikat pernikahan khusus dari Kana. Saudara, ini menjadi yang menarik. Saudara, saya cuma mau berkata begini, dalam sebuah visit pada Holy Land, ternyata tempat pernikahan di Kana menjadi sebuah tempat yang spesial. Plus biasanya saudara juga akan didorong untuk membeli anggur dari Kana. Ya, beberapa waktu lalu saya baru balik dan baru men-set up barang-barang ketika ada box-box, ada barang-barang yang saya bongkar. Saya mendapati masih ada satu bagian anggur di Kana ya, yang waktu visit yang berapa tahun lampau itu saya masih miliki. Ya, kira-kira seperti yang ada di sebelah kanan bawah daripada gambar tersebut. Nah saudara, ini menjadi hal yang menarik. Saudara, dan tidak bisa dipungkiri karena memang peristiwa di Kana itu juga menjadi sebuah mujizat pertama daripada Yesus. Jadi Yohanes memberikan catatan bahwa peristiwa mujizat di Kana adalah mujizat yang pertama. Mujizat yang pertama dari segala mujizat yang lain, dan settingannya clear. Ya, jadi kalau saudara perhatikan di dalam ayat 1 dikatakan pada hari ketiga. Jadi ini adalah rujukan terhadap hari ketika Yesus kemudian menerima baptisan tersebut, lalu kemudian Yesus kemudian memanggil murid-muridnya. Kemudian dikatakan setelah itu pada hari yang ketiga Yesus kemudian visit dalam pernikahan di Kana tadi. Saudara, sehingga settingannya clear. Settingannya clear bahwa ini adalah mujizat yang pertama. Saudara, perihal mujizat di Kana menjadi mujizat yang pertama menjadi satu hal yang spesial. Dan itulah sebabnya Holy Land Tour menjadi Holy Land tidak bisa dilepaskan atau dilewatkan daripada visit tempat di Kana tersebut. Saudara, yang menjadi pertanyaannya, sebenarnya seperti apa atau makna apa yang saudara Tuhan inginkan, Alkitab inginkan, kemudian kita belajar daripada peristiwa di Kana tersebut. Saudara, hari ini saya hendak mengajak kita merenungkan dua bagian besar atau dua makna besar daripada pernikahan yang di Kana. Pertama adalah saya akan mengajak kita melihat sebuah realitas tradisi atau sebuah realitas konteks historis daripada pernikahan di Kana, dan kemudian bagian yang kedua saya akan mengajak kita melihat realitas teologis atau spiritual daripada pernikahan di Kana tersebut. Saudara, tentu saja dua bagian ini tidak bisa kita pilah secara total karena akan berhubungan, tetapi saya akan mencoba untuk menempatkan dalam dua kategori ini. Kategori yang pertama adalah saya hendak mengajak kita melihat pernikahan di Kana di dalam sebuah konteks historis. Saudara, yaitu berkaitan dengan tradisi pernikahan Yahudi. Saudara, tetapi sebelum kita melihat tradisi secara praktikal, saudara harus diingat bahwa ketika orang-orang Yahudi berbicara mengenai hari pernikahan, maka saudara, pernikahan itu di dalam prinsip, di dalam tradisi Yahudi, ternyata tradisi itu tidak bisa lepas daripada konsep Alkitab. Jadi kalau kita melihat seperti konsep dalam perjanjian lama seperti Kejadian pasal 2, seperti kitab Hosea misalnya dan bagian-bagian yang lain, maka konsep ini adalah konsep yang mewarnai tradisi daripada orang-orang Yahudi
orang Israel berkaitan dengan pernikahan. Di mana dalam konsep ini kita mendapati bahwa pernikahan bukan sekedar sebuah tradisi. Tapi pernikahan mereka juga menyadari ini ada rencana Allah, ada ketetapan Allah di dalamnya. Saudara, bahkan bukan hanya pernikahan. Ketika kita mundur sebelum pernikahan, di dalam pertunangan pun bagi orang-orang Yahudi ini bukan sembarangan. Saudara, itulah sebabnya kalau saudara membaca di dalam kisah kelahiran Yesus. Ketika Yusuf di dalam mimpinya, ketika Yusuf tahu bahwa Maria sedang hamil, padahal mereka baru bertunangan, mereka belum berhubungan suami istri. Saudara, dikatakan di situ Yusuf berusaha untuk meninggalkan Maria, tetapi malaikat meneguhkannya. Dan kalau saudara perhatikan kata-kata di situ, meskipun mereka masih tunangan, tapi kadang-kala kata yang dipakai adalah mereka disebut suami istri. Saudara, kenapa masih tunangan tapi disebut suami istri? Karena meskipun masih tunangan, tunangan itu dilihat menjadi hal yang serius sebagai bagian daripada realitas pernikahan itu. Sehingga tidak bisa dengan sembarang kemudian tunangan lalu break out, stop begitu. Beda mungkin kalau pacaran begitu kita ya. Tetapi tunangan adalah hal yang serius. Kenapa? Karena tunangan menjadi bagian kesinambungan dengan pernikahan. Dan pernikahan bukan hanya tradisi, pernikahan ada ketetapan dan rencana Allah. Jadi kalau saudara kemudian melihat misalnya Kejadian pasal 2 jelas itu bicara hal tersebut. Dan kemudian Yesus kemudian datang atau mujizat yang pertama dilakukan di Kana. Kejadian pasal kedua bicara Allah menyatukan pria dan wanita dalam satu keluarga. Yohanes pasal 2 mujizat pertama Yesus melakukan mujizat dalam pernikahan. Dan ini memberikan sebuah konfirmasi bukan hanya tradisi pernikahan, tapi ada ketetapan dan rencana Allah. Saudara, kalau saudara perhatikan satu let's say gambar yang saya taruh di situ. Kalau saudara perhatikan ada institusi keluarga, ada institusi gereja, ada institusi negara. Nah, kalau saudara perhatikan ada satu garis datar, garis merah tersebut. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal yang kedua, jadi boleh kita katakan original daripada institusi yang ada dalam dunia adalah keluarga. Itu institusi awal. Setelah jatuh dalam dosa, baru kemudian muncul yang namanya gereja. Muncul yang namanya negara. Saudara, dan sebenarnya kalau kita telah ini lebih jauh sebenarnya menarik. Kalau kita bicara mengenai gereja, gereja itu kan sebuah institusi yang berkaitan dengan hal-hal yang sacred. Hal-hal yang kudus, hal-hal yang rohani. Bicara mengenai negara, ini institusi yang bicara mengenai hal-hal yang sekuler. Hal-hal yang urusan duniawi begitu. Jadi gereja hal-hal rohani, negara hal-hal duniawi. Gereja hal-hal yang sacred, yang negara adalah hal-hal yang sekuler. Jadi ini dua institusi yang punya kekasan yang berbeda. Tapi seperti tadi saya katakan, sebelum dua institusi ini ada, yang ada adalah keluarga. Sehingga keluarga itu seakan menjadi sebuah tempat yang rohani dan yang duniawi ini gabung. Jadi originalnya adalah ini tidak terpisah sebenarnya. Keluarga adalah tempat, ketika kita bicara mengenai iman Kristen misalnya, keluarga adalah tempat di mana sang ayah suami menjadi imam bagi keluarga tersebut. Ada unsur rohani di situ. Dan keluarga menjadi tempat di mana kehidupan organisatoris yang kecil sekali. Hubungan suami dan istri, hubungan ayah dan anak melibatkan emosi-emosi, melibatkan karakter-karakter, melibatkan sebuah hal yang berkaitan dengan hal lahiri, hal duniawi, hal sekuler terjadi di situ. Keluarga menjadi tempat di mana sacred and secular itu jadi united di situ, menjadi satu di situ. Saudara, itulah rencana Allah. Jadi ketika bicara mengenai pernikahan, kita melihat sebuah realitas bahwa pernikahan bukan hanya tradisi. Pernikahan bukan hanya kita cukup umur. Pernikahan bukan hanya karena didorong orang tua. Tapi pernikahan adalah ada rencana Allah di situ. Saudara, dan itu juga membuat kita yang sudah menikah, kita melihat bahwa ini bukan hanya masalah saya dengan istriku, tapi ada rencana Allah di situ. Nah, saudara, inilah sebenarnya tradisi daripada orang-orang Yahudi. Nah, dari konsep ini kemudian, konsep yang serius ini kita kemudian melihat, konsep ini diimplementasikan dalam hari pernikahan itu juga menjadi spesial. Saudara, setidaknya ada beberapa catatan di sini yang saya ingin tegaskan.
Jadi kalau saudara perhatikan di situ, ketika tradisi dan konsep ini diterapkan dalam hari pernikahan, maka tradisi Yahudi itu punya beberapa bagian yang unik. Jadi yang pertama misalnya, pernikahan itu adalah sebuah pernikahan yang berlangsung beberapa hari, cukup panjang dan biasanya 7 hari pernikahan. Jadi bukan hanya 1 hari. Jadi ini seperti open house di mana entah keluarga, entah orang dari beragam tempat datang join bersama sepanjang 7 hari. Saudara, karena ini adalah hal yang spesial, peristiwa yang sangat spesial, yang sangat penting. Hal yang kedua adalah di dalam selama 7 hari tersebut, anggur itu menjadi bagian yang amat sangat penting. Jadi ada tentu saja makanan dan sebagainya, tapi anggur menjadi bagian yang paling penting. Bahkan ada salah seorang rabi Yahudi yang berkata begini, kalau tidak ada anggur, tidak ada kebahagiaan dan sukacita. Tidak ada kebahagiaan dan sukacita. Anggur menjadi penting dan anggur itu menjadi bagian yang diidentikan dengan kebahagiaan dan sukacita. Saudara, dan kemudian ketika anggur itu disodorkan, ketika anggur itu disiapkan, maka boleh kita katakan anggur itu disiapkan free flow. Ya, jadi sepanjang 7 hari anggur itu terus tersedia. Saudara, dan anggur itu tersedia itu umumnya adalah hari pertama itu menjadi anggur yang baik, ya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari ketujuh, kualitas daripada anggur itu mulai agak berbeda. Ya, jadi biasanya dari yang baik menuju kepada yang kurang baik. Saudara, memang ada sebuah konsep bahwa karena setelah beberapa hari orang minum, maka ya sebenarnya taraf penilaian terhadap kualitas baik dan enggak itu juga mulai sedikit lebih tolerable, ya, lebih bisa toleransi, sehingga kalau setelah hari ke-1, ke-2, ke-3 kasih kualitas yang enggak baik itu masih oke. Itu masih oke. Nah, saudara, ini tradisinya. Ada 7 hari anggur menjadi penting dan dari anggur yang terbaik menuju kepada anggur yang kurang baik. Sekarang 3 tradisi ini kalau kita tempatkan dalam Yohanes pasal yang kedua, kisah pernikahan di Kana. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau 3 kisah ini kita tempatkan dalam peristiwa pernikahan di Kana, apa yang terjadi? Surah Alkitab mencatat bahwa pernikahan di Kana adalah pernikahan di mana anggur itu habis. Saudara, memang kita tidak tahu pada hari keberapa, tetapi yang pasti sebelum selesai hari ke-7 tersebut, anggur itu habis. Saudara, padahal bukankah anggur itu identik dengan kebahagiaan dan sukacita? Wah, ini problem sekali. Dan ini bukan anggur masih tersisa sedikit. Masih ada stok anggur. Ini anggur totally, ini habis. Saudara, sehingga ketika kisah di Kana, pernikahan di Kana dikatakan pernikahan ini anggur habis. Saudara, maka pengantin beserta keluarga berhadapan dengan sebuah masalah yang sangat berat. Sebuah masalah yang sangat serius. Saudara, D.A. Carson, saudara, dia memberikan penafsiran yang baik terhadap realitas ini. Ketika dia berkata begini, peristiwa anggur habis ini adalah satu dreadful embarrassment. Sebuah hal yang memalukan, yang amat sangat memalukan, yang begitu dalam sekali, begitu mengerikan sekali. Saudara, apalagi kita bicara mengenai shame culture. Kita bicara mengenai budaya yang ya ternyata Yahudi termasuk sama seperti Asia khususnya. Kita itu masih bicara mengenai aduh kalau malu itu muka mau taruh di mana. Gitu. Muka mau taruh di mana? Saudara, saya rasa sederhananya begini. Kalau saudara melakukan atau melaksanakan sebuah pernikahan atau mengunjungi sebuah pesta pernikahan dan kira-kira pada saat ini makanan habis, gimana ceritanya? Saudara, saya punya banyak pengalaman di dalam pernikahan. Salah satu pernikahan yang saya ingat, paling ingat, ya,
ada juga yang ingat yang lain, juga cukup ingat, yaitu pernikahan yang mewah luar biasa. Tapi di antara begitu banyak, saya tidak tahu, saya sudah ikut pernikahan berapa ratus begitu loh jadinya. Ya, tapi udah pasti hitungan ratusan. Saudara, di antara pesta pernikahan itu ada satu peristiwa yang saya ingat. Jadi waktu itu ketika saya lagi khotbah di Pondok Indah. Saya selesai khotbah, buru-buru ibadah selesai pemberkatan, dan seingat saya tidak lagi salaman dengan jemaat. Saya buru-buru pergi karena saya hendak menghadiri satu pesta pernikahan. Istri, saya lupa anak saya waktu itu sudah ada atau belum ya. Kalau ada masih kecil sekali. Sama keluarga mereka sudah ada dalam pesta tersebut. Saya buru-buru. Saya masih ingat ketika keluar dari gereja di Pondok Indah. Lalu di jalan di daerah TB Simatupang tersebut menuju ke daerah Jakarta Utara. Ketika di dalam masih perjalanan, istri saya telepon saya. Lu gak usah terlalu buru-buru dah. Kalau bisa cari makan aja dulu. Ya, nanti baru sampai ke pesta tersebut. Karena dia ngomong begitu, saya tanya, lah ngapain gue cari makan lagi begitu, kan gue mau pergi pesta. Bukan apa-apa sih, makanannya udah habis sih, karena orangnya kebanyakan yang datang. Hah, habis? Ya sudah, bofat lah begitu jadinya. Ya, tapi itu menjadi sebuah pesta yang saya ingat benar. Di antara pesta mewah yang lain, pesta yang satu ini termasuk pesta yang paling saya ingat. Cuman sayang, ingatnya itu adalah ingat yang apa? Kehabisan kayak begini. Saudara bayangin tuh, itu satu pesta yang akan diingat seumur hidup, termasuk saya at least. Saudara bayangin kalau pernikahan di Kana ini, wah itu malunya mau taruh di mana? Karena kita berada dalam shame culture. Budaya malu itu sangat tinggi. Saudara, dan kalau kita kembali pada kutipan daripada D.A. Carson tadi, D.A. Carson berkata bukan hanya ini satu dreadful embarrassment, tapi D.A. Carson juga berkata bahwa ini open to a lawsuit. Jadi, kalau ini terjadi, maka pengantin wanita relatifnya bisa kemudian membawa kepada sebuah perkara menuntut pengantin pria tersebut karena memalukan mereka. Saudara, ini culture yang terjadi pada waktu itu. Keluarga pihak wanita relatif bisa marah dan bisa menuntut, ya, karena ini masalah yang serius. Saudara, bukankah pernikahan seharusnya menjadi sebuah tempat di mana, ya kalau seperti Disney, ya kita berharap mereka menikah lalu and they live happily ever after. Wah, betapa indahnya bukan? Dan semua kita mau begitu bukan? Kita mau menikah supaya, wah saudara pasti menikah, saudara udah pikirin dressnya apa, dress code-nya apa, dekornya apa, menu makanannya apa. Nggak ada di antara kita yang mau menikah, mau di mana? Terserah. Mau pakai baju apa? Terserah. Mau menu apa? Terserah. Lalu dikeluarin menu Padang begitu loh misalnya. Iya. Saudara, nggak ada bukan? Bahkan anak-anak sekarang ketika sebelum menikah, wah honeymoonnya aja udah di Swiss lah, di mana. Saya cuma lihat foto mereka, gila benar, keren banget begitu. Ya, kita udah terlanjur menikah ya, nggak bisa lagi menikmati kayak begitu. Cuman kalau lihat anak-anak sekarang, gila benar, ini bukan hanya hari pernikahan. Before itu, kalau bisa foto prewed di mana aja, yang cakep-cakep begitu, wah itu udah dilakukan luar biasa. Saudara, ini artinya semua kita pingin happily ever after. Tapi pertanyaannya, pernikahan di Kana, apakah seperti itu? Pernikahan di Kana berada pada fakta anggur itu habis. Dan ini dalam shame culture, ini satu masalah yang amat sangat serius. Saudara, saya tidak tahu apakah ada pernikahan yang lebih berat daripada pernikahan di Kana sejak hari-hari pertama. Tapi kalau hari-hari pertama sudah kacau kayak begini, saya percaya suami istri ketika melangsungkan perjalanan keluarga akan penuh dengan perasaan curiga satu sama lain.
Mungkin istri akan berkata, aduh ampun dah suami gua nih, pelitnya minta ampun. Atau jangan-jangan nih besan gua nih gara-gara nih. Ngitungnya minta ampun. Undang begitu banyak, stok makanan kurang. Atau stok minuman kurang. Saudara, saya tidak bisa membayangkan pernikahan kalau hari pertama. Bahkan biasanya bukan hanya hari pertama, bukan. Bulan pertama masih kita sebut honeymoon. Sekarang moon itu, honey-nya itu udah kagak ada lagi tuh begitu jadinya. Ya. Honey-nya itu tuh udah kagak ada lagi begitu. Rasanya hari pertama menjadi sebuah tempat permasalahan yang amat serius. Bagaimana kita bisa berharap masa depan lebih baik. Tetapi, kisah pernikahan di Kana adalah sebuah kisah secara tradisi mau mengatakan kepada kita. Oh betul, pernikahan yang harus disiapkan begitu baik yang hancur. Tapi boleh saya katakan bahwa pernikahan ini, kalau kita kembali, kita melihat kegagalan yang fatal itu kemudian menjadi the true happily ever after. Bahkan kegagalan yang fatal itu menjadi kegagalan yang ribuan tahun. Sampai saat ini kita visit ke Israel, masih ingat kisah ini. Masih pergi kurang lebih ke tempat ini. Anggur aja nggak tahu jenis anggur apa, kita juga beli. Yang penting ada tempelan anggur di Kana. Kayaknya jadi berbeda begitu loh dengan anggur yang lain. Kualitas anggur saya nggak tahu di Kana kayak gimana ya. Tetapi poin saya adalah pernikahan ini menjadi sebuah pernikahan yang sampai saat ini. Dan Alkitab mencatat pemimpin pesta itu mencicipi anggur itu, berkata, ini kenapa anggur ini begitu baik? Saudara, kalau saudara perhatikan beberapa terjemahan itu berkata, pemimpin pesta itu berkata gini, biasanya hari pertama anggur baik. Tapi kenapa kamu simpan pada hari terakhir anggur baik ini? Sebenarnya ini bukan hanya anggur baik, tapi anggur yang the best, anggur yang lebih superior. Jadi dibandingkan dengan anggur pertama yang sudah dihidangkan, anggur ini, air yang menjadi anggur ini menjadi anggur yang lebih superior, menjadi anggur yang lebih baik. Jadi saudara, seakan-akan kalau pernikahan itu kan kita berusaha untuk udah good ya, the best lah begitu supaya naik ya. Ya, kalau pernikahan di Kana drop, nah ketika anggur habis, tapi kehadiran Yesus, kehadiran yang membuat anggur itu menjadi anggur yang sampai superior ya. Superior, menjadi luar biasa. Kalau biasa anggur ada, anggur baik lalu turun, oke lah. Itu standar. Pernikahan di Kana realitas anggur habis, ada anggur ini hancur. Tapi bukan hanya hancur menjadi standar yang baik. Yang Yesus lakukan membuat yang baik itu bukan hanya jadi standar. Tapi menjadi lebih luar biasa. Anggur yang superior. Saudara, sebenarnya dalam kisah ini mau menunjukkan kepada kita fakta bahwa apapun kegagalan, entah dalam pernikahan, entah dalam apapun kegagalan itu. Kegagalan hidup di dalam kehidupan keluarga. Mungkin engkau bukan pasangan yang menikah, tapi engkau korban daripada keluarga yang anggur habis tersebut. Keluarga yang problem tersebut. Tapi kisah ini adalah kisah yang mau mengingatkan kita, kegagalan yang fatal itu menjadi the true happily ever after. Mungkin terjadi. Kenapa? Karena ada Tuhan hadir di sini. Saudara, secara historical, maka kisah ini kisah yang mau mengingatkan kepada kita. Kisah ini bukan sebuah kisah kegagalan. Bukan kegagalan fatal. Histori ada sisi kegagalan. Tapi histori berlanjut dengan kisah ini menjadi kisah yang betul-betul happy ending. Dan the true happy ending ada di situ. Ada di situ. Saudara, ini adalah harapan bagi setiap kita. Apapun, entah engkau suami istri, entah engkau orang tua atau anak-anak menjadi korban daripada apapun masa lalu. Ini menjadi sebuah pengharapan. Saudara, hal yang kedua yang saya akan mengajak kita melihat, saudara, yaitu bukan hanya makna secara historical, tapi makna secara teologis. Jadi, kalau saudara perhatikan kata mujizat dalam perjanjian baru, saudara, ada 3 kata. Kata yang pertama itu adalah dinamis. Dinamis ini berkembang jadi kata dynamic, ya, dinamit, ya, seperti itu. Jadi
kata yang berbicara mengenai sebuah pekerjaan yang powerful, ya, sebuah pekerjaan yang luar biasa. Nah, ini kata yang paling sering dipakai dalam perjanjian baru berkaitan kata mujizat. Tapi menariknya, Injil Yohanes tidak pakai kata dinamis tersebut. Padahal ini kata yang paling umum, paling sering. Khususnya dalam kitab Injil. Ketika bicara mengenai Yesus buat mujizat yang begitu banyak, maka kata ini yang sering dipakai. Tapi menariknya Yohanes tidak pakai kata itu. Kata kedua adalah kata terata. Yohanes pakai satu kali. Kata ini bisa diterjemahkan sebagai hal yang ajaib. Ya, hal yang wonder seperti itu. Nah saudara, Yohanes pakai satu kali dalam Yohanes 4 ayat 48. Tapi dalam Yohanes 4 ayat 48 ketika Yohanes pakai kata ini, dia mengaitkan dengan kata yang ketiga yang sering dia pakai. Yaitu kata semea, semeon. Ya. Saudara, kata semea adalah kata yang artinya harafianya adalah sign, sebuah tanda. Jadi kata ini adalah kata yang sering digunakan Yohanes, tapi kata ini juga kata yang bersifat umum. Maksudnya ada sebuah sign, sebuah tanda. Jadi kata ini sebenarnya tidak terlalu explore terhadap pekerjaan mujizat yang yang heboh seperti itu. Tapi kata ini lebih berkaitan dengan sebuah sign untuk merujuk, lihat tanda itu merujuk kemana. Apa yang dimaksudkan? Saudara, D.A. Carson kembali, saudara, dia memberikan penegasan. Ini adalah sebuah simple word, sebuah kata yang sederhana. Tidak mencoba untuk mendisplay power mujizat yang begitu luar biasa. Tapi ini mau menunjuk kepada sebuah deeper reality. Yaitu apa? Berkaitan dengan realitas iman. Realitas iman. Nah, kalau kita kemudian melihat Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Saudara, maka dikatakan di situ Yesus membuat mujizat itu. Di dalam ayat 11 dikatakan, dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yohanes pasal 2 ayat 11. Kalau kita kaitkan dengan Yohanes pasal terakhir, sebenarnya bukan tepat pasal terakhir, satu pasal sebelum pasal terakhir. Tapi kalau kita membaca itu seperti bagian akhir daripada kitab Yohanes, maka dua ayat ini kalau kita mendapati tujuan daripada semea tersebut, Yohanes 2:11 dan 20:30 sampai 31, ketika kita gabungkan ada 3 step di situ, yaitu supaya kemuliaan Kristus dinyatakan bahwa Yesus adalah Allah, supaya kemudian murid-murid jadi percaya, dan Yohanes 20:30-31 berkata tanda itu diberikan supaya mereka bukan hanya percaya tapi beroleh hidup di dalam namanya. Saudara, 3 poin ini adalah 3 poin yang kalau saya sederhanakan, saya boleh katakan seperti ini. Ini adalah tujuan daripada tanda atau mujizat dalam Injil Yohanes adalah supaya kita bisa lihat. Atau saat ini kita tidak lagi lihat tapi mendengar. Tapi pada waktu itu Injil Yohanes adalah melihat, lalu percaya, lalu kemudian jadi hidup. Jadi ini 3 step. Melihat, percaya adalah hidup. Ini adalah 3 step yang kemudian dijalani tersebut. 3 step yang dijalani tersebut. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Sebenarnya 3 step ini kalau kita mau kaitkan dengan Yohanes pasal 2 ayat 1-11. 3 step ini adalah 3 step yang boleh kita kaitkan dengan satu kalimat penting. Yaitu kalimat yang muncul daripada Maria. Yaitu Maria berkata kepada pelayan-pelayan seperti ini. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara mesti ingat, ini adalah mujizat yang pertama. Saudara harus ingat, ini adalah public ministry Yesus yang pertama. Berarti orang-orang termasuk murid-muridnya saat itu belum mengerti dengan total siapa itu Yesus. Maksudnya adalah mereka belum melihat hal yang begitu banyak. Satu-satunya orang yang punya experience bersama dengan Yesus adalah Maria. Maria yang melihat Yesus sekian puluh tahun. Maria yang mengalami hubungan dengan Yesus sekian puluh tahun. Murid-murid yang lain saat itu baru beberapa hari, belum 1 minggu. Baru sekitar 3 hari. Saudara, dan ketika Maria diundang bersama dengan Yesus dan murid-muridnya, Maria mendapati anggur itu habis. Dan ini hal yang sangat memalukan, bahaya sekali dalam sebuah pernikahan.
Maria kemudian berkata kepada Yesus untuk minta Yesus melakukan sesuatu. Karena Maria tahu siapa itu Yesus. Saudara, tapi Yesus kemudian meresponi, mau apa engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Maria mengerti itu. Dan Maria cuma berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Pokoknya apa yang dia katakan, lu buat saja. Lu ikut saja. Saudara, kalimat ini adalah sebuah kalimat yang berada dalam range. Maria melihat, Maria percaya, dan Maria masuk dalam realitas menghidupinya. Sehingga Maria cuma berkata, mungkin dia akan minta hal yang aneh, hal yang tidak biasa. Tapi lakukanlah, lakukanlah. Saudara, realitas melihat percaya hidup ini menjadi sebuah realitas yang penting di dalam pernikahan di Kana. Tujuan daripada mujizat. Dan kalimat yang penting itu adalah kalimat apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, tapi kalau kita hanya membaca Yohanes pasal 2, kita mengabaikan atau kehilangan link sebelumnya. Kalau saudara perhatikan di bahan PowerPoint ini saya tulis poin nomor 2. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi ada poin nomor 1 yang memang Yohanes pasal 2 di sini tidak catat daripada realitas melihat, percaya dan hidup yang menjadi bagian penting. Karena kita nggak bisa loncat ke poin nomor 2. Saudara, berapa banyak kita kan tahu firman. Kita tahu kalimat, ya Yesus ngomong lu lakukanlah begitu. Tapi kenapa yang Yesus ngomong tidak kita lakukan dengan begitu mudah? Kenapa begitu? Karena ini ada sebuah link di atas yang terjadi dalam realitas diri Maria yang sebenarnya harus terus kita jalani. Harus terus ada dalam diri kita. Dan itu menjadi link daripada proses melihat, percaya dan hidup itu. Kalau boleh saya katakan poin nomor 2. Ketika Maria berkata apa yang dikatakan padamu buatlah itu. Ini adalah poin Maria benar-benar menghidupinya. Maka ada poin 2 awal sebelumnya melihat dan percaya yang harusnya kita juga miliki di situ. Link yang terhilang itu adalah link yang tercatat dalam Lukas pasal 2 ayat 19 dan 51. Kalau saudara perhatikan dalam catatan ini kalimatnya sama. Kalimatnya sama. Saudara, saya kutip ya ayat yang ke-51. Di situ dikatakan, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara, ini adalah kisah ketika Yesus umur 12 tahun. Ketika di Bait Allah, ketika perayaan Paskah, mereka ke Bait Allah Yerusalem, orang tua pulang dan kaget Yesus hilang. Mereka cari balik lagi ketemu dan Yesus ada di Bait Allah dan orang tua Yesus bertanya, apa yang kamu lakukan anakku? Dan Yesus berkata, mengapa engkau cari aku? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Saudara, dan Alkitab berkata, Maria mendengar kalimat itu dan dia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kalau saudara lihat Lukas 2:19, ini adalah kisah ketika para gembala itu datang dan menceritakan kisah ajaib mengenai malaikat yang menampakkan diri kepada mereka bahwa ini loh raja orang Israel itu, ini loh Mesias yang dijanjikan itu. Saudara, ketika Maria dengar kalimat itu, kalimat yang sama dikatakan. Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Saudara, kata ini adalah kata yang mengandung pengertian begini. Manusia secara dearly and deeply, dia men-treasure it up. Jadi beberapa kata dalam bahasa Inggris ini yang penting. Pertama adalah kata treasure. Memang ada yang menerjemahkan dengan kata keep it up, disimpan. Tapi ada yang menggunakan kata treasure. Saudara, kata treasure itu ini barang berharga. Barang berharga begitu loh. Barang berharga yang mesti disimpan, dipelihara baik-baik. Itulah ada kata dearly and deeply. Ya. Satu kata yang menggambarkan apa yang dia dengar yang mungkin dia tidak terlalu mengerti. Bagi dia ini barang berharga. Barang yang dia sayang, dia simpan baik-baik. Barang yang dia pelihara, dia interaksi baik-baik.
Dia relasi dengan barang tersebut. Dengan kalimat-kalimat yang ini apa sebenarnya. Dan dengan pengalaman hidup Yesus, dia berinteraksi dengan firman ini. Dan kemudian disitulah kemudian proses melihat dan percaya dapat berjalan dengan baik. Saudara, dan semua dari 1 ke 2 itu, di situ ada proses yang boleh saya katakan kurang lebih proses 18 plus 12 tahun. Jadi 18 itu dari 2:51 ke Yohanes pasal 2. 2:51 ketika Yesus umur 12. Yohanes pasal 2 Yesus umur kurang lebih 30 tahun. Ada 18 tahun di situ. Lukas 2 ayat 19 ke Lukas 2 ayat 51 ada jenjang waktu 12 tahun. Karena dari gembala ke 12 tahun kurang lebih ya roughly kasarnya katakanlah 12 tahun. Jadi saudara, ini proses yang panjang. Ini proses yang melihat, percaya, dia dengar. Kalau kita saat ini mungkin tidak melihat. Kita mendengar, kita simpan, kita percaya, kita berinteraksi. Proses yang panjang. Dan proses itulah kemudian akhirnya kita bisa hidup di dalamnya. Saudara, sehingga saya hendak berkata kepada setiap kita, apakah proses ini menjadi proses yang kita jalanin? Apakah proses kita simpan dengan baik, dearly, deeply, kita treasure it up. Kita menganggap seperti harta yang kita jaga, kita sayangin, kita lihat, kita interaksi, kita pakai. Apakah realitas firman, realitas kebenaran itu menjadi bagian yang terus menerus? Saudara, dan ketika bicara mengenai spiritualitas Kristen, spiritualitas Kristen bukan sekedar bicara mengenai membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu baik, itu salah satu. Tapi membaca Alkitab kalau kita lihat dengan Mazmur 1, dikatakan renungkan siang dan malam. Berarti kita interaksi terus menerus. Saudara, sayangnya menurut saya adalah kita berada pada zaman yang semua serba instan. Ya. Saudara kalau bangun pagi bisa baca Alkitab 5 menit, saudara sudah boleh berkata, it is well with my soul. Tenanglah jiwaku. Gue udah baca Alkitab. Saudara, apakah itu berarti kita dearly and deeply treasure it up? No. Tidak. Tidak. Saudara cuma baca Alkitab cuma sekedar tek, oke, setelah itu bye-bye. See you tomorrow begitu. Kalau besok saudara baca Alkitab lagi. Tapi itu cuma lewat. Saudara, itulah beberapa hal di dalam spirituality, salah satu hal yang kita perlu lakukan misalnya. Kadang-kala Alkitab itu tidak perlu terus menerus ya. Saudara itu setiap hari baca yang baru. Oh, itu baik tentu saja, perlu. Tapi baca yang baru harus diimbangi juga mungkin 1-2 ayat. Yang saudara-saudara renungkan siang dan malam. Mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu, mungkin 1 bulan. Saudara, ketika saya di US ada satu tugas yang dilakukan, diminta oleh dosen saya. Yaitu Roma 12 ayat 1-2. Setiap pagi saya bangun mendoakan ayat itu. Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus berkenan. Aku mau persembahkan setiap hari. Saudara dan saudara tahu yang harus saya lakukan itu setiap pagi berapa lama? 2 semester, 1 tahun. 1 tahun cuman bolak-balik bangun pagi ayat ini diingat, ayat ini didoakan. Minta supaya terjadi. Saudara, dan harus saya katakan, ketika awal saya pikir ngapain sih bolak-balik seperti begini. Tetapi saya kemudian menyadari itu penting. Kita selalu ingin semua serba cepat, ya. Tapi kita nggak dalam. Ketika dikatakan Maria menyimpan dalam hati, dia dalam, dia simpan terus, simpan terus, simpan terus, simpan terus, simpan terus. Berinteraksi, interaksi. Dan pada waktunya firman itu mulai bertumbuh, berkuncup dan berbuah. Dan menghadapi masalah, Maria cuma berkata begini, apa yang dia katakan? Ikutlah. Saudara, apa yang Maria nyatakan di sini? Ketika dikatakan apa yang dia katakan, ikutlah. Lakukanlah. Saudara, di dalam konteks pernikahan di Kana, ini adalah bagian yang mungkin saya hendak katakan. Yesus itu tamu atau tuan pesta. Yesus diundang sebagai tamu.
Tapi di pernikahan di Kana, Yesus menjadi tuan pesta. Saudara, dan itulah sebenarnya berbicara mengenai realitas melihat, percaya, dan hidup. Tujuan daripada mujizat membuat Yesus menjadi tuan atas hidupmu, hidup saya. Yesus bukan menjadi tamu. Menjadi tamu. Kalau tamu, please, silakan datang. Tapi duduk yang manis. Mau makan silakan. Mau minum silakan. Tapi ya sudah di situ. Itu tamu. Tapi kalau tuan artinya dia bisa intervensi. Dia bisa berkata kepada pelayan, ambil air itu. Cedok. Bawa ke pemilik, ke tuan pesta. Kalau tuan, dia bisa lakukan apapun. Dia bisa lakukan apapun atas hidupmu, atas hidupmu. Itu adalah tuan pesta. Saudara, kisah daripada pernikahan di Kana, secara arti spiritual, Tuhan mau berkata, aku adalah tuan pesta. Aku bukan tamu. Aku ingin melalui mujizat ini, engkau melihat, engkau percaya, dan engkau hidup. Di mana aku menguasai hidupmu. Dan seperti Paulus dalam Galatia 2 ayat 20, adapun hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Adapun kini hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Kristus bukan lagi tamu, tapi Kristus adalah tuan daripada pesta tersebut. Saudara, proses perjalanan hidup kita beribadah seperti ini adalah proses yang kita ingin Yesus semakin menjadi tuan. Bagian-bagian hidupku yang dimana mungkin Yesus belum menjadi tuan, saya hanya minta membuka diri hari lepas hari. Hari lepas hari. Saya minta Tuhan yang berkuasa. Saudara, dan saat itulah hidup yang fatal, kegagalan yang fatal seperti pernikahan di Kana, yang zero tersebut, kegagalan yang fatal akan berubah menjadi sesuatu yang akan diingat seumur hidup. Dari zero tersebut akan menjadi hero. Karena apa? Karena ada Kristus di dalam kita. Karena ada Kristus yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Saudara, mari saya mengajak setiap hidup kita. Kita boleh setahap demi setahap terus berjalan dan berkata, Tuhan tolong. Supaya bagian-bagian hidupku, Engkau yang semakin bertahta di dalamku. Dan bagian yang terpenting dalam semua proses itu, kita dearly and deeply treasure it up. Kita dengan betul penuh sayang, penuh kerinduan, apa yang kita dengar itu kita simpan dalam hati. Kita taruh sebagai harta berharga dalam hati, dan itu akan merubah hati kita, merubah hidup kita. Saudara, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan berkati hidupku. Dan saya sangat berharap kita semakin melihat, percaya, dan hidup dengan realitas Kristus tersebut. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Tuhan, tolong kami agar kami semakin hari semakin melihat dan mendengar kemuliaan Kristus. Dan setahap demi setahap kami sungguh lebih percaya. Dan pada akhirnya kami boleh hidup seturut iman yang kami percayai itu. Meskipun perjalanan akan panjang, perjalanan akan sulit, tapi kami diingatkan ketika Tuhan hadir dan menjadi Tuhan atas hidup kami, maka disitulah kami akan mengalami kemenangan-kemenangan iman. Kegagalan yang fatal apapun akan menjadi sebuah kebahagiaan dan sukacita kekal. Hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong kami. Hamba sungguh berdoa, Tuhan tuntun kami. Hamba sungguh berdoa, Tuhan pimpin hidup kami. Supaya kami lebih, Tuhan,
lebih mengalami hidup dalam iman itu. Hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Pimpinlah hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada saat ini. Dan tiba saatnya kita mau memberkati pekerjaan Tuhan dan gereja di tempat ini dengan kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara, kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan memberikan melalui online dengan scan QR code yang ada di layar kaca TV saudara atau laptop saudara, atau saudara bisa transfer di nomor rekening gereja yang tertera. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan berkat jasmani yang boleh Engkau terus penuhi dalam kehidupan kami. Baik itu kesehatan kami, kekuatan kami, dan juga kebutuhan-kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kami juga bersyukur Tuhan boleh memenuhi kehidupan, kebutuhan, kerohanian kami ya Tuhan.
melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena begitu baik, begitu Tuhan mengasihi kami, dan Engkau Allah yang selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, kiranya Tuhan boleh pakai ini boleh menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Kami mau serahkan persembahan kami ini ya Tuhan, dan biarlah Tuhan terus mengajarkan kami, bukan hanya kami memberikan uang kami sebagai persembahan, tetapi kami juga belajar untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan warta. Syukur kepada Tuhan kalau setiap kita, jemaat yang di rumah, beberapa rekan yang juga boleh melayani tempat ini, kita bersyukur kita boleh dapat beribadah bersama. Dan saudara, biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memimpin setiap perjalanan hidup kita. Dan kita harus selalu percaya Tuhan adalah Tuhan yang juga berintervensi terus menerus dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Tuhan berkati setiap kita. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kami ajak saudara untuk perhatikan di dalam pemberitaan warta pada ibadah hari ini. Saudara, yang pertama adalah berkaitan dengan pemilihan majelis. Saudara, dari minggu lalu kami sudah menyampaikan proses pemilihan penatua atau majelis yang baru. Proses ini sudah mulai dilakukan. Saudara, karena itu ada informasi-informasi yang khususnya saudara yang menjadi anggota atau ya saudara yang menjadi anggota, saudara boleh memperhatikannya. Beragam hal informasi berkaitan dengan proses pemilihan tersebut. Saudara, untuk detailnya, tata cara pemilihan dan sebagainya, saudara ada barcode yang ada di layar televisi saudara, saudara boleh scan tersebut dan informasi berkaitan dengan tata cara pemilihan majelis akan ada di situ. Saudara, kami sangat berharap hari-hari ini kita boleh mendoakan sehingga sungguh calon majelis boleh menjadi calon yang sungguh ada dalam sebuah proses pertumbuhan rohani yang baik. Sehingga kita bukan hanya bekerja bersama, tapi kita juga boleh bertumbuh bersama di dalam hidup yang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itu kami berharap saudara tolong doakan setiap calon-calon yang nanti dalam beberapa waktu akan datang kami juga akan umumkan kepada saudara nantinya. Saudara tolong doakan untuk proses daripada pemilihan pencalonan ini dan nanti dalam pemilihan. Sehingga Tuhan boleh sungguh-sungguh memberkati setiap kita. Dan saudara, bagi jemaat-jemaat juga yang kami nanti akan hubungi, kami berharap juga saudara boleh menerima ini menjadi sebuah sukacita ketika saudara nantinya dipercayakan. Entah menjadi calon majelis dan bahkan ketika terpilih menjadi majelis. Saudara, ingatlah ini merupakan sebuah anugerah Tuhan. Karena itu saya berharap sebagai gembala di tempat ini saudara boleh menerima undangan Tuhan juga. Boleh dapat melayani dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara, dan hari Rabu akan datang. Saudara, selalu dalam setiap kesempatan ketika saya berkhotbah maka akan di follow up, diikuti dengan hari Rabu. Biasanya kita melakukan ini sebagai kebaktian doa. Kita tetap memakai untuk doa tentu saja. Tapi dalam bagian firman Tuhan yang biasanya bersifat monolog akan dilakukan lebih bersifat dialogis. Jadi saudara yang sudah dengar firman Tuhan ini, kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin saudara ingin mendapat informasi lebih atau yang bagi saudara nggak clear, saudara boleh bertanya. Nah saudara, hari Rabu nanti itu akan menjadi kesempatannya di dalam acara yang kami sebut Kongko Gembala @Kelapa Gading. Saudara boleh dapat join di dalam streaming daripada YouTube tersebut. Saudara, dan beberapa waktu lalu kita juga sudah melakukan satu seminar berkaitan dengan spirituality. Saudara, dalam 2 Sabtu akan datang. Bagian yang kedua daripada seminar berkaitan spirituality akan kemudian kita lakukan. Saudara, saya pribadi sangat mengharap ya khususnya setiap jemaat dan saudara-saudara dari gereja lain atau jemaat lain yang mengikuti ibadah ini, saya sangat berharap saudara bisa join. Saudara, karena kita perlu punya sebuah konsep yang benar berkaitan spirituality supaya kita bisa dapat menjalaninya dengan benar. Saudara, dan ini merupakan kelanjutan sebenarnya dari seri pertama yang lalu. Kalau seri yang pertama yang lalu berbicara mengenai 2 prinsip daripada spirituality, maka
seri akan kita lakukan 2 Sabtu akan datang berkaitan dengan 3 kata kunci daripada spiritualitas Kristen. Seperti apa kata kunci tersebut? Saudara boleh hadir 2 Sabtu akan datang secara streaming melalui streaming yang sudah ada, dan saudara please, saudara juga tolong doakan saya supaya dapat menyiapkan dengan baik semua bahan-bahan dan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang akan mendengar daripada live streaming ini. Saudara, dan kemudian di dalam Gema, saudara kita bersyukur Gema ini juga boleh saudara download secara online, dan saudara beberapa 1 minggu terakhir ini ada teman-teman di GKI Sunter, mereka juga sudah merekam Gema di dalam bahasa Mandarin. Saudara, kalau saudara membutuhkannya, saudara juga boleh menghubungi kami dan kita juga dapat memberikan link tersebut kepada saudara. Dan beberapa activity rutin secara mingguan, sore nanti saudara akan ada sekolah minggu. Kami terus mendorong orang tua untuk mengajak anak-anak supaya join bersama, dan kemudian akan ada Kaleb ya Selasa mendatang, saudara juga boleh dapat hadir. Dan setelah itu kemudian juga ada komisi wanita, saudara juga bisa dapat join bersama. Saudara, ini beberapa hal berkaitan dengan kegiatan rutin atau kegiatan mingguan, saudara boleh dapat hadir dan boleh bertumbuh bersama. Saudara, demikian hal yang perlu kami sampaikan dalam ibadah hari ini. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah hari ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, dan sebelum kita mengakhiri menerima berkat Tuhan, saya ingin mengajak kita berdoa untuk kondisi gereja kita berkaitan dengan proses pemilihan majelis yang akan calon yang akan muncul. Kita berdoa Tuhan memberkati, dan bukan hanya gereja kita, seluruh GKY. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kita berdoa minta Tuhan terus berbelas kasih, menjaga, memelihara bangsa ini. Kita juga berdoa untuk kondisi di dunia. Saudara, kalau mengikuti berita 1 minggu terakhir ini dengan apa yang terjadi ketegangan berkaitan dengan karikatur daripada Muhammad yang terjadi di Prancis sana, kita berdoa juga mohon belas kasihan Tuhan sehingga isu agama tidak menjadi sebuah ketegangan yang memecahkan umat manusia. Juga kita berdoa untuk Turki di dalam tsunami yang meskipun tidak begitu besar sekali tapi sangat berpengaruh juga begitu. Ya, kalau dibandingkan dengan Aceh yang lalu tidak begitu besar, tetapi tetap begitu besar. Kita berdoa minta belas kasihan Tuhan juga bagi negara Turki ini. Mari kita buka suara berdoa untuk gereja kita, untuk bangsa negara, untuk Prancis dan juga untuk Turki. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh kesempatan ini mau berdoa Tuhan, berdoa untuk gereja kami dan gereja-gereja yang ada di bawah naungan Sinode GKY. Ketika minggu-minggu ini kami sedang menggumuli, mendoakan untuk setiap calon majelis yang baru. Tuhan tolong biarlah setiap GKY, bukan hanya GKY Kelapa Gading. Tuhan tolong sehingga kami boleh sungguh mencalonkan proses menggumuli, kami menggumuli dengan benar. Tuhan yang tolong kami boleh sungguh lurus di hadapan Tuhan. Kami boleh sungguh bisa peka terhadap orang-orang yang Tuhan kehendaki, dan kami meminta Tuhan tahu isi hati manusia. Tuhan yang tolong saja mereka yang sungguh-sungguh punya hati yang benar, punya komitmen yang benar, punya hidup yang terus mau mencari Tuhan. Mereka yang kemudian boleh nantinya terpilih menjadi majelis. Kami merindukan Tuhan, kami merindukan majelis akan datang boleh menjadi majelis yang bukan hanya bekerja sama dengan baik, tapi punya teladan rohani yang baik. Kami boleh bersama-sama Tuhan, kami boleh bersama-sama menjadi kemuliaan-Mu. Hamba sungguh berdoa Tuhan, berkatilah setiap GKY, khususnya GKY Kelapa Gading. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah seluruh pergumulan berkaitan dengan COVID-19 dan juga kondisi ekonomi. Kami sungguh berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong presiden kami Jokowi yang begitu berat. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan tolong juga rekan-rekan yang mendamping para menteri, para gubernur, para bupati, para seluruh bagian pemerintahan. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan tolong sehingga semuanya boleh sungguh hanya berupaya yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati bangsa kami. Kami juga berdoa untuk isu ketegangan agama berkaitan dengan apa yang terjadi di Prancis. Kami sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong sehingga ketegangan-ketegangan ini tidak merambat ke sana sini. Ketegangan-ketegangan ini tidak berdampak terhadap negara-negara yang lain. Kami berdoa hanya meminta Tuhan menjaga, Tuhan menjaga.
Dan biarlah Tuhan seluruh warga, seluruh penduduk, seluruh orang-orang yang beragama, kami boleh melihat secara baik dan kami boleh tetap punya hati yang saling berdamai satu sama lain. Mohon belas kasihan-Mu. Juga teringat untuk Turki yang mengalami dampak tsunami kemarin, minta belas kasihan juga untuk korban-korban yang harus berhadapan dengan kematian, harus berhadapan dengan penderitaan yang begitu banyak. Minta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong bangsa ini, berdoa menyerahkan dunia ini. Kami minta belas kasihan Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong. Dan hamba juga berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu, jemaat yang pribadi, mereka yang juga letih lesu, mereka yang juga berbeban berat. Tuhan tolong berikan kelegaan, berikan kelegaan, biarlah air hidup itu sekali lagi kami boleh terima. Dan kami boleh dikuatkan untuk berlari lagi, untuk melangkah lagi. Karena kami percaya Tuhan bersama kami. Tuhan tolong bersamalah dan berikanlah kekuatan kepada jemaat-jemaat-Mu. Mereka yang bergumul dalam masalah keluarga, mereka yang bergumul dalam masalah kesehatan, mereka yang bergumul di dalam masalah finansial, masalah masa depan hidup. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nyatakan anugerah-Mu, nyatakan kasih-Mu kepada setiap jemaat-jemaat-Mu. Mohon berkat-Mu, mohon anugerah-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Mata kami hendak tertuju kepada Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau adalah kota benteng dan gunung batu yang teguh. Karena itu kami menengadahkan hati kami kepada Engkau. Dan kami hendak memohon dan menerima berkat-Mu. Kasih daripada Allah Bapa, serta anugerah daripada Allah Anak. Dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, berkat yang berlimpah daripada Allah Tritunggal, turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau, bersama dengan engkau, mulai saat ini, sampai kita berjumpa muka dengan muka kembali dengan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali doa teduh dan Tuhan berkati. Selamat hari Minggu dan Tuhan menyertai engkau selalu. Amin.
Thank you.